mengenai kedepannya nih Pak. Ada nggak sih rencana-rencana yang ingin Bapak lakukan ke depan untuk memajukan para tenis meja di Indonesia? Ya, jadi kalau ke depan saya sudah menyusun roadmap, jadi saya blueprint pembinaan namanya. Jadi ada fase blueprint pembinaan yang dari mulai awal, jadi train to win, winning for living itu. Sekarang saya punya banyak bantuan karena pemerintah sekarang juga bantuannya perhatiannya lumayan besar. Saya bisa merekrut banyak sekali pelatih berkualitas yang merupakan mantan pemain nasional Indonesia. Saya ajak bergabung. Kemudian saya berikan program. Jadi seperti Nur Aziza Agustin, kemudian Ersan yang dulunya pemain juara Indonesia itu sekarang bergabung juga membantu saya senang sekali. Dulu saya waktu tahun sebelum 2015, 35 atlet itu hanya dilatih 2 orang, Mbak. Jadi 35 atlet dilatih 2 orang, itu sampai kemeng itu bola banyak itu. Tapi sekarang saya bisa punya asisten, jadi saya bisa merekrut 10 sampai 14 pelatih, hanya khusus untuk tenis meja. Jadi sekarang kerja saya lebih ringan, jadi saya hanya membuat grand design periodisasi tahunan saja. Tapi yang melaksanakan programnya saya sekarang sudah banyak dibantu oleh pelatih-pelatih junior dan mereka saya kirim semua. Kamu harus punya sertifikat internasional. Jadi mereka saya kirimkan ke pelatihan-pelatihan internasional supaya juga upgrade ilmunya juga meningkat. Kemudian ada regenerasi juga, regenerasi pelatih, regenerasi atlet itu sudah saya mulai dari sekarang. Jadi kalau dulu karena kekurangan bibit kita hanya secara subjektivitas, ini masuk, tapi karena sekarang basis pemain para table tennis di Indonesia ini sudah lebih dari 500. Jadi sekarang ada sistem seleksi yang lebih terbuka. Jadi siapa yang bisa masuk timnas itu bukan karena kedekatan dengan pelatih, bukan karena kedekatan dengan pengurus, tapi murni karena kemampuan mereka sendiri, itu yang paling penting. Jadi akhirnya seluruh pemain di Indonesia tahu supaya masuk timnas itu bagaimana performanya harus bagus. Nah itu sudah saya bikin blueprint pembinaannya. Jadi antara perkembangan performa pelatih, regenerasi pemain itu harus jalan semuanya. Supaya kedepannya ya kita semakin semakin bagus, nggak semakin ketinggalan. Karena Thailand juga sistemnya seperti itu juga. Regenerasi mereka sangat bagus juga. Tapi menarik ya, tadi Nur Aziza gitu, terus Ersan kan pemain-pemain non disabilitas itu. Iya. Ya. Jadi pemain non disabilitas lucu. Jadi waktu mereka pertama kali juga Nur Aziza saya minta menanganin kamu tanganin atlet tunagrahita karena saya punya pemain peringkat 4 dunia namanya Ana. Jadi ketika ketemu atlet tunagrahita itu Nur Aziza juga bingung, Mas ini gimana ini? Gimana? Banyak sekali kendalanya itu. Kemudian Ersan ketika bertemu pemain kursi roda, kalau melatih pemain kursi roda itu idealnya juga harus duduk di kursi roda Mas Iqmal. Jadi kita juga harus bisa bermain di kursi roda. Karena apa? Karena kalau kita melatih mereka dari posisi berdiri itu timingnya nggak seperti ketika mereka melawan sesama pemain kursi roda. Jadi bolanya jadi tinggi-tinggi, kemudian timingnya jadi lambat. Tapi kita harus sesama duduk di kursi roda supaya benar-benar bisa memberikan fit ke mereka itu real. Kalau kita nggak bisa main di kursi roda, susah untuk melatih pemain kursi roda. Makanya Ersan duduk di kursi roda itu ya nggak bisa, dia dibuat mainan sama Pak Agus itu pertama-pertama. Tapi karena dasarnya dia kan juga pemain nomor 1 Indonesia dulu, jadi dia adaptasinya cepat, akhirnya juga bisa. Azizah pun ya saya suruh duduk di kursi meja, di kursi roda, dia sama pemain saya paling ecek-ecek pun kalah. Tapi akhirnya kan juga adaptasi juga. Jadi akhirnya Aziza itu senang sekali itu bisa bergabung dengan tim pelatnas disabilitas dengan keanehannya yang macam-macam ini. Ya. Tapi ini masalah sustainability, Mas Rima. Iya, sustainability harus dijaga. Kalau kita bisa menciptakan pelatih, kita bisa menciptakan atlet dan sebagainya. Tapi bagaimana Mas Rima punya program menciptakan Mas Rima yang baru gitu kan kita nggak selamanya Mas Rima terlibat di kegiatan seperti ini. Ya seperti itu, saya harapkan ya dari yang muda-muda tadi seperti Nur Aziza, seperti Bayu, kemudian seperti Ersan dan yang muda-muda yang lain itu apa yang dulu saya tempuh saya minta ditempuh juga oleh mereka. Jadi supaya mereka widen the horizon. Broaden the horizon. Jadi mereka tidak hanya berkutat punya ilmu di seputar skill tenis meja, tapi juga harus
dari sisi manajemennya, dari sisi kemudian dari sisi kepelatihan dari sisi disabilitasnya. Saya harap mereka juga menguasai itu semua, karena kalau hanya menguasai skill tenis mejanya saja nggak cukup kalau untuk menangani para table tennis ini. Jadi saya harap ya itu regenerasi pelatih, saya harap juga nanti akan ada yang muncul yang awareness-nya juga sama lah gitu, supaya Jadi bisa awareness-nya juga dibentuk ya? Iya, karena awareness itu juga salah satu fase dari dari fase ini cycle-nya LTAD, long term athlete development-nya atlet non disabilitas dan atlet non disabilitas dan disabilitas itu bedanya di fase awareness sama first contact tadi. Jadi ketika kita tidak menumbuhkan fase awareness itu, penyandang disabilitas mungkin ada yang sebenarnya punya bakat, tapi dia nggak tahu, oh ternyata ada penyaluran bakatku. Nah itu karena fase awareness-nya kurang. Karena itu semua pelatih harus punya skill untuk mengembangkan awareness ini. Jadi lebih banyak ya yang harus dia tahu dibandingkan melatih non disabilitas ternyata ya. Iya, karena harus jauh lebih banyak tahu dan kreativitasnya harus tinggi, karena kunci dari melatih disabilitas itu ada di adjustment, Mas, di adjustment. Jadi ketika kita punya atlet yang salah satu kakinya misalnya tidak bisa bergerak sempurna, jadi non-functional leg, tentu saja kita nggak bisa mengajari mereka, oh bola seperti ini harus diambil dengan balik badan, kamu harus geser ke sini, kan nggak bisa. Itu harus kita kompromikan dengan adjustment. Jadi pelatih harus bisa melakukan adjustment teknik supaya mereka bisa dengan keterbatasannya mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Jadi ada atlet kita yang kita latih misalnya top spin forehand, kaki kan kalau misalnya atlet non disabilitas, kaki kiri harus di depan untuk melakukan top spin forehand. Tapi ada juga pemain yang polio sebelah kaki berat, itu untuk mengkompensasi kecepatan permainan, kaki kanannya yang maju untuk melakukan top spin forehand. Nah itu namanya adjustment. Nah kalau misalnya pelatih yang kurang kreativitasnya atau misalnya dia pasif, itu dalam melakukan adjustment ini kurang. Jadi ketika kita adjustment ini banyak akhirnya terbentuk pukulan yang aneh-aneh, tapi sebenarnya sangat berguna sekali di para table tennis ini. Seperti kita men-smash bola di backhand tapi pakai sisi forehand. Namanya wiper smash itu. Jadi kayak wiper itu, Mas. Nah, itu pukulan yang sangat efektif sekali. Jadi kalau misalnya Mas Hikmat di backhandnya pakai bintik panjang, ketika habis nyodok, kemudian kan lawan tahu, oh ini nggak bisa balik badan, pasti akan dikasih bola floating, bola mengambang di backhand lagi. Kalau bola mengambang di smash pakai bintik panjang kan bolanya nggak konsisten itu. Yeah. Mau kemana maunya itu kan nggak tahu. Akhirnya mereka kan nggak bisa balik badan. Akhirnya dia melakukan smash tapi pakai sisi forehandnya, jadi dibalik gitu. Bisa bayangin nggak, Mas? Jadi kayak wiper gitu. Nah, itu banyak sekali pemain yang melakukan adjustment teknik seperti itu. Itu salah satu contohnya. Juga seperti pemain yang tidak bisa membungkuk, jadi duduk di kursi roda itu mereka main kayak badminton. Jadi bolanya di side spin atau di back spin tinggi-tinggi banget. Jadi kayak badminton, begitu menyentuh net area meja lawan, bolanya kembali lagi. Nah itu dapat poin. Kalau di teknik itu kita ngembangkan di atlet non disabilitas sudah digebukin semua itu. Tapi itu menjadi point getter yang sangat bagus untuk atlet para table tennis dengan disabilitas kursi roda yang berat. Nah seperti itu harus ada kreativitas dari pelatih supaya mencari adjustment yang cocok dengan disabilitas yang dimiliki pemain masing-masing. Ya Pak Ruci, silakan. Pak Rima, ada nggak sih harapan Bapak untuk para tenis meja Indonesia ke depan? Harapan saya yang paling besar dan belum kelakon, belum kesampaian itu sekarang satu, Mbak, yaitu merebut emas Paralimpiade. Nah itu. Jadi dari semua event, dari Pro Tour, kemudian kejuaraan Asia, emas di Asia, kemudian kejuaraan dunia, itu hampir semuanya sudah tercapai. Hanya satu saja harapannya kita. Jadi yaitu emas di Paralimpiade. Nah itu yang belum kesampaian. Saya inginnya di Paralimpiade Tokyo kemarin ini yang harusnya berlangsung bulan ini. Sebenarnya saya ingin David dan Akbar itu meraih emas di nomor beregu kelas 10 sebenarnya. Tapi karena ada pandemi ini, mudah-mudahan di tahun depan
tetap bisa berlangsung Paralimpiknya, dan saya harap yaitu harapan terbesar saya yang satu-satunya yang belum terlaksana hanya satu, emas Paralimpiade ini. Amin Pak, kita Apa sama-sama doa. diundur ya 2021 kan? Iya, diundur dari 25 Agustus sampai 4 September 2021. Ya mudah-mudahan pandeminya udah usai Mas, jadi biar terlaksana itu. Iya, iya. Karena kansnya David dan Akbar besar sekali. Itu gimana ya? Kan saya ngelihat Akbar ada di sama David kan jarang juga tuh latihan bareng. Atau pas pelatnas aja kali ya? Iya, jadi kalau David ini kan di Solo terus, dia nggak mau pulang ke Jakarta karena di pandemi ini dia susah berlatih di Jakarta. Tapi Akbar ini karena ada kesibukan yang lain, dia harus di Jakarta. Tapi mungkin September ini kita akan panggil lagi. Jadi kalau misalnya Solo sudah zona hijau, kita akan panggil lagi supaya yaitu karena Akbar dan David itu pemain ganda yang paling padu. Jadi mereka tak terkalahkan di dunia. Kalau ganda itu Cina, kemudian Polandia yang merupakan saingan terberat kita, Ukraina itu kalau sudah ganda nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi kalau single yang ngalahin David masih lumayan banyak, single yang ngalahin Akbar banyak sekali. Tapi begitu mereka ganda nggak ada yang bisa ngalahin. Mereka padu sekali. Ya, Pak Uji silakan. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada atlet para table tenis ada nggak Pak? Atau orang-orang yang memimpikan menjadi atlet tetapi dalam kondisi disabilitas saat ini? Iya, itu sih saya hanya menekankan satu moto yang dari Ketua Umum saya Pak Seni Marbun. Jadi jangan menghitung apa yang sudah hilang dari tubuhmu, tapi hitunglah apa yang tersisa darimu. Nah, dari satu kalimat itu maknanya yang tersirat sangat besar sekali. Jadi penyandang disabilitas apapun yang mengalami kekurangan apapun itu jangan dihitung, artinya harus bersyukur, menerima dengan keadaan apa adanya dan berjuang semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada. Karena buktinya dengan atlet yang bahkan hanya punya satu tangan pun dia bisa mengibarkan merah putih di luar negeri, yang tentu saja banyak yang atlet non disabilitas pun banyak yang nggak bisa melakukan itu. Tapi buktinya dengan kekurangan mereka yang dengan cerebral palsy yang sangat berat, mereka tetap bisa mengibarkan merah putih di luar negeri. Jadi itu untuk semua penyandang disabilitas, jangan pernah kamu menyesali kondisimu saat ini. Bersyukurlah dengan apa kondisimu saat ini. Dengan perjuangan yang maksimal, kamu juga bisa mengharumkan nama bangsa, negara, dan keluarga. Itu pesan saya. Ya. Mungkin dari Pak Himmat atau dari yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya cukup. Udah banyak di sesuatu yang ditekan oleh Mas Rima. Dan mungkin juga bisa jadi masukan buat teman-teman non-disabilitas, terutama beberapa sikap yang menurut saya agak boleh dikatakan hebat lah buat saya. Teman-teman disabilitas memaintain dirinya, memaintain motivasinya, mempertahankan profesionalismenya dan sebagainya. Lepas mungkin gangguannya sedikit tadi yang Mas Rima bilang, sekarang udah banyak penghasilan, jadi saya malah takut gitu kan. Saya malah kenyataannya kok mereka seperti biasa saja gitu. Saya kenalkan yang paling dekat yang saya kenal Rian lah. Saya lihat Rian ya biasa aja gitu kan. Iya, itu makanya saya bersyukur itu Mas. Jadi dengan mereka nggak lupa gitu loh. Jadi setelah mereka dengan rewardnya yang sangat banyak, ya syukurlah kalau mereka masih tetap menjadi tetap biasa low profile. Itu yang paling saya harap seperti itu. Ya, artinya bisa menjadi satu cerminan lah buat atlet-atlet juga gitu kan. Iya. Sering saya tekankan ke teman-teman atlet yang kebetulan dekat sama saya yang memang kami Telkom rekrut, saya selalu bilang seperti itu. Saya nggak ngelihat orang itu jago banget, tapi seberapa profesional dia membentuk dirinya, memaintain dirinya. Seperti di video yang lalu, di obrolannya lalu dengan Dayu, saya nggak ngelihat orang itu harus paling hebat, tapi orang yang saya cari orang yang paling profesional. Iya, benar itu Mas. Itu Mbak Ruzi. Ya, Ada lagi? Enggak ya?
Udah habis sih pertanyaannya Pak. Satu mungkin Mas Rima. Iya Mas Iman. Mungkin Mas Rima punya harapan. Sekarang kan beberapa perusahaan termasuk BUMN kan diminta melakukan rekrutmen terhadap teman-teman disabilitas gitu kan. Iya. Nah, mungkin sebaik bisa kali ya berdiskusi dengan teman-teman BUMN untuk ada porsi buat atlet-atlet disabilitas. Iya. Ya, pernah nggak dilakukan seperti itu Mas Rima? Iya, kemarin dari Nindya Karya Mas. Jadi Nindya Karya bahkan meminta dari kita beberapa atlet untuk dimasukkan ke BUMN tersebut. Jadi ada gayung yang bersambut lah. Jadi ada harapan atlet disabilitas yang tidak diterima CPNS ini ternyata sekarang ada pintu yang baru lagi, yaitu BUMN. Jadi ketika BUMN juga bisa memberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan mereka, itu tentu saja merupakan harapan yang sangat menggembirakan bagi teman-teman di di disabilitas, olahraga disabilitas ini. Ya, mungkin cocok kali ya. Beberapa hari yang lalu kan Kementerian BUMN mengadakan webinar tentang bagaimana kita mengelola disabilitas tuh. Jadi mungkin kita bisa ketemu Mas Rima kalau suatu saat saya sama Mas Rima ketemu, mari kita ketemu sama pimpinan BUMN ke Kementerian BUMN untuk kita ada atlet disabilitas dengan profesionalisme yang hebat. Iya, saya setuju sekali itu Mas. Kalau bisa kita ketemu di forum yang sama, kemudian kita bisa membukakan mata mereka sehingga ini loh kita sudah punya juga meskipun disabilitas tapi etos kerja, semangat dan profesionalisme yang kuat itu saya rasa bisa menginspirasi di dalam dunia kerja itu sendiri. Jadi jangan kekurangannya mereka terus disepelekan, tapi saya rasa malah bisa mungkin menimbulkan gairah baru di dunia kerjanya tersebut. Ya. Mungkin itu bisa yang kita bisa diskusi Mas Rima next time kalau kita ketemu, karena sekarang kan BUMN punya kewajiban untuk melakukan terhadap teman-teman disabilitas. Iya Mas Iman, jadi ya itu tolong diperbanyak porsinya dan kita ada sharing dulu di mana mereka bisa dioptimalkan gitu. Ya Mbak Rudy, dari saya cukup, mungkin dari yang lain? Dari saya juga cukup. Mas Albert ini mana ini Mas Albert ini kok diam aja. Iya. Ya Mbak Rudy silakan, mungkin juga udah cukup lama nih, udah hampir sejam lebih juga saya lihat itu. Nggak kerasa juga gitu, tapi banyak masukan, banyak sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Bagaimana mereka maintain profesionalisme kan salah satu alasan perusahaan merekrut atlet itu karena mereka sudah terbiasa dengan profesionalisme, mereka sudah terbiasa mencari peak performance, mereka sudah terbiasa dengan jiwa sportif gitu kan. Disiplin gitu. Disiplin. Nah, untuk teman-teman disabilitas ternyata ada tambahan. Ada tambahan lebih gitu. Ternyata bagaimana dia memunculkan selalu ada harapan walaupun dia dengan keterbatasannya dan sebagainya. Yang mungkin dibutuhkan di masa pada saat kerja. Ya, bagus juga ya kali kalau di acara leadership itu atlet disabilitas jadi speaker kali ya. Iya, itu kemarin juga ada beberapa atlet kita diundang untuk mengikuti acara semacam itu, tapi acara ini dari semacam motivasi gitu lah Mas. Jadi kita ada beberapa yang dijadikan keynote speaker malah itu atlet disabilitas kita untuk memberikan inspirasi juga. Iya. Nanti saya angkat tuh di forum-forum Human Capital yang menurut saya juga menarik tuh untuk atlet disabilitas memberikan satu speaker gitu. Sesuatu yang baru juga buat teman-teman atlet ya. Bagaimana public speaking gitu dan sebagainya yang ya akan lebih baik.